Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Rodi Safi Zaidan. Pada video-video kita sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menggate sebuah data dari API publik, lalu kita sudah belajar bagaimana mengcreate sebuah data, lalu juga kita sudah belajar cara mengedit, lalu yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara mendelete sebuah data di API publik. Oke. Pertama-tama kita bisa menuju ke API service. Di API service ini ya kita sudah punya ini untuk get wisata, function get wisata untuk mengget data wisata, lalu insert data sorry ini masih insert data food ya namanya, sorry seharusnya insert data wisata. Lalu kita sudah membuat sebuah edit wisata di sini. Nah, lalu terakhir kita akan mendelete, maka kita akan membuat sebuah function bernama delete wisata. Oke, sama add from URL encode, lalu add post. Di sini value-nya apa? Ini endpoint dari API yang kita pakai ya, delete strip wisata. Lalu di sini function delete wisata. Nah, dia membawa data ID. Oke, lalu kita call respond wisata. Oke. Oke, di situ lalu kita bisa menuju ke construct. Oke. Nah, di dalam interface presenter menemani si function edit wisata ini kita tambahkan satu function lagi, function delete wisata, isinya adalah ID wisata. Oke, lalu kita bisa menuju ke layout dulu ya. Kalau sebelumnya, sebelumnya yang ini. Nah, sebelumnya saya menambahkan satu button delete ya, tapi nanti button delete ini saya taruh di dalam edit ya, jadi kita hapus saja. Nanti kalau kita ingin mendelete sebuah kita ingin mendelete sebuah data, tombol delete itu ada di dalam edit ini. Oke, jadi kita hapus dulu. Oke, lalu di dalam ini, activity-nya ini, nah ini kita tambahkan sebuah button lagi satu. Di samping button delete, dia ada button delete. Di samping button save, dia ada button delete seperti ini. Kita kasih ID juga btn_delete. Oke, tadi kita sudah ke construct, lalu kita bisa menuju ke presenter. Nah, di dalam presenter, coba. Nah, kalau kita tadi seperti ini ya. Oke, ketika kita menambahkan data construct di sini, ya kita membuat function baru di construct, delete wisata, isinya ID wisata itu. Nah, nanti di update di presenter itu akan merah. Nah, di kelas ini akan merah karena apa? Karena dia menemukan satu member yang hilang kayak gitu. Jadi dia ada di construct tapi di presenter belum ada. Jadi kita bisa option enter di sini, lalu kita bisa implement member. Nah, kita bisa lihat di sini member dari update delete presenter ini dia punya delete wisata ya. Seperti yang kita bikin di construct. Oke, nah ini delete wisata. Oke, kita ke presenter lagi. Nah, ini kita option enter atau alt enter di Windows. Kita bisa enter lalu implement member. Ya, di sini kita bisa Ctrl A. Ya, kita bisa oke. Jadi dia akan otomatis membuat sebuah override function di sini yang bernama delete wisata. Nah, oke. Nah, kita kembalikan. Nah, oke. Di dalam si override delete wisata ini kita bisa panggil API config. API config, lalu kita bisa panggil lagi get service di dalam API config ya. API config, lalu get service mana? Nah, ini get service. Mana tadi presenter. Nah, dalam get service lalu kita ambil dalam get service ini yang namanya delete wisata. Nah, dari mana? Dari sini. Nah, get service baru kita ini get service baru kita ambil yang delete wisata. Oke, kita balik ke presenter. Baru kita menentukan. Nah, kita hanya di sini hanya ada ID wisata ya, berbeda dengan
yang edit wisata di sini banyak, edit wisata, keterangan wisata dan lain-lain. Maka di dalam ini juga kita menulis, kita terangkan lagi seperti itu ID wisata, keterangan wisata seperti itu. Nah, karena ini hanya ID wisata, maka di sini juga hanya ID wisata. Lalu NQQ, nah baru kita kita tulis objek callback, baru kita panggil si respon wisata di sini. Nah, untuk ini juga di mana ya? Oke. Ini nah, kalau kita nanti membuat NQQ lalu objek ini akan merah. Nah, sama seperti halnya dia kelas update delete presenter ini dia juga punya member. Jadi kita tinggal option enter atau alt enter. Oke. Lalu kita bisa implement membernya gitu kan. Kita bisa Ctrl A, langsung kita enter aja. Nah, di sini dia akan membuat function ya. Member dia itu ada on response sama on failure gitu. Oke. Nah, di dalam on response, nah, kita bisa membuat sebuah if condition. Jadi kita bisa bikin if condition. Di sini kalau misalnya si respon ini sukses atau respon ini menerima code sama dengan 200, maka dia akan menjalankan apa kayak gitu kan. Nah, lalu kita bikin if lagi, function lagi. Kalau misalnya si sukses ini dia tidak kosong atau ada isinya kayak gitu kan, maka dia akan show message delete gitu. Nah, ini kalau misalnya ini dia kosong, kalau kalian nanti bikin show message delete itu dia pasti merah. Karena apa? Karena kita akan coba di bentar. Nah, kita balik ke presenter. Nah, ini akan merah seperti ini ya. Nah, kalau kalian bikin seperti ini pasti akan merah. Kalian bisa option enter aja. Ya, baru kita bikin create member function ya, update. Nah, dia akan membuat function ini di dalam delete activity kayak gitu. Oke, ini bisa seperti ini. Create, nah dia otomatis membuat function di dalam delete update delete activity. Ya, sama seperti halnya tadi, si unsuccess delete juga seperti itu. Oke, nah dia akan membuat seperti ini dua. Oke. Nah, oke. Nah, di dalam tadi, so message delete itu kita bisa ganti dulu. Tadi di sini sebelumnya apa ya, to string. Ya, sebelum di sini to string kita ganti jadi MSG. Lalu kita bikin toast di sini. Toast make text gitu kan. Konteksnya this, lalu kita MSG, lalu kita toast. Pokoknya kita bikin toast. Lalu di unsuccess delete ini kita tulis dia finish. Oke, lalu yang terakhir, nah nanti kan kita ketika mengklik tombol edit, di dalam edit itu kan ada pilihan save atau delete ya. Nah, di tombol delete itu kita bisa pakai dengan memanggil btn delete di dalam update delete activity. Ya, kita bisa ya yang ini ya. Nah, yang ini kan kita udah bikin btn delete ya di update delete di activity update delete, maka di update delete activity kita bisa panggil si btn delete. Tentunya di sini karena kita memakai kondisi static, kita sudah menambahkan Kotlin Android extension ya. Oke. Nah, kita panggil btn delete, lalu set on click listener, baru di dalamnya kita panggil si update delete presenter ini dari mana? Ini dari yang ini ya. Nah, dari sini dulu ya, baru ini kan masih 0. Nah, baru kita isi di sini. Nah, baru kita update delete presenter update view-nya this gitu. Nah, ini kita bisa panggil update delete presenter, lalu kita panggil si delete wisata. Nah, baru kita receive data wisatanya. Tuh. Nah, receive data wisata dari mana? Dari sini. Nah, dari sini nih. Dari sini receive data wisata ya. Intent parcel label ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya, teman-teman. Oke.
Nah, kita bisa setelah kita bikin tombol delete ini, nah kita sudah bisa mendelete sebuah data di dalam API publik. Oke, kita bisa coba run. Oh, sorry, ini kita nggak pakai. Oke, nah ini sudah berubah ya teman-teman. Kita bisa pencet tombol edit di sini. Lalu kita bisa ke bawah. Nah, di samping save nih ada delete. Nanti kita tinggal pencet delete, maka data dari tes ini akan hilang gitu, akan kita delete. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung DM langsung ke saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.